guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas suatu film yang berjudul Too Big to Fail yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berlatarkan kejadian nyata pada saat krisis finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan filmnya. Ini dibuka dengan gambaran situasi genting krisis industri perumahan yang memicu efek domino besar-besaran. Awalnya, lembaga keuangan Bear Stearns bangkrut dan pemerintah terpaksa memberikan bailout atau dana talangan untuk mencegah dampak yang lebih luas. Namun, masalahnya belum selesai sampai di situ. Raksasa lembaga keuangan lainnya, seperti Lehman Brothers, mulai terhuyung karena instrumen kredit perumahan yang mereka jual, yang lebih dikenal sebagai subprime mortgage, mengalami gagal bayar massal. Nah, disinilah konflik utama film dimulai. Pemerintah dipimpin oleh Menteri Henry Paulson dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan bailout lagi untuk Lehman. Mereka khawatir tindakan ini akan menciptakan moral hazard di mana perusahaan besar akan bertindak ceroboh karena tahu selalu ada safety net dari pemerintah. Nah, sebagai gantinya, Paulson dan timnya mati-matian mencari investor eksternal untuk menyelamatkan Lehman. Namun, upaya mereka gagal. Investor dari Korea dan Inggris menolak karena risiko yang terlalu besar. Akhirnya, dengan berat hati, Lehman Brothers dibiarkan bangkrut. Keputusan ini ternyata menjadi titik balik yang mengerikan. Dampak kebangkrutan Lehman jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Karena aset-aset perusahaan finansial saling terkait, efeknya merambat seperti virus. Perusahaan raksasa lainnya, termasuk perusahaan asuransi terbesar yaitu AIG, berada di ambang kehancuran. Film ini menggambarkan dengan gamblang bagaimana para pejabat di Federal Reserve, Kementerian Keuangan, dan para petinggi bank berdiskusi di bawah tekanan waktu, menyadari bahwa sistem keuangan global bisa runtuh total. Setelah perdebatan sengit, diputuskanlah untuk memberikan suntikan modal besar-besaran kepada bank-bank untuk mencairkan kredit macet dan menstabilkan pasar. Keputusan ini akhirnya disetujui oleh parlemen melalui program bernama TARP dengan nilai mencapai 125 miliar dolar. Akhirnya krisis ini perlahan mereda, namun dengan konsekuensi yang masih terasa hingga hari ini. Nah, setelah kita memahami alur cerita dari film ini, sekarang mari kita lihat krisis ini dengan menggunakan salah satu teori dalam hubungan internasional, yaitu liberalism institutionalism. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu secara singkat apa itu liberalisme institusional. Teori ini pada dasarnya meyakini bahwa kerjasama antar aktor baik negara maupun lembaga keuangan sangat penting untuk menciptakan stabilitas dalam sistem internasional. Liberalisme institusional percaya bahwa institusi memiliki peran krusial dalam mengatur perilaku para aktor agar saling tidak merugikan dan menciptakan tatanan yang lebih tertib. Lalu bagaimana teori ini menjelaskan apa yang terjadi dalam film Too Big to Fail? Menariknya, kasus krisis 2008 ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut sebagai market failure atau kegagalan pasar. Kegagalan ini terjadi ketika mekanisme pasar yang seharusnya bekerja secara efisien justru mengalami distorsi dan menghasilkan dampak negatif yang sistemik. Dalam konteks krisis 2008, kegagalan pasar disebabkan oleh minimnya regulasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Selama bertahun-tahun sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan deregulasi yang longgar dengan keyakinan bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri. Para bankir diberi kebebasan menciptakan produk keuangan rumit seperti sekuritisasi kredit rumah yang kemudian dijual ke investor global tanpa transparansi dan tanpa pemahaman risiko yang memadai. Perspektif liberalisme institusional, kelemahan utama dari sistem yang terlalu liberal tanpa regulasi adalah ketiadaan institusi yang kuat untuk mengawasi perilaku pelaku pasar. Padahal, institusi memiliki peran penting dalam menciptakan aturan main yang jelas, menegakkan kepatuhan, dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan krisis. Tanpa institusi yang kuat, para aktor cenderung bertindak egois dan mengejar keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan risiko sistemik. Inilah yang terjadi pada krisis 2008. Para bankir di Wall Street didorong bonus tahunan besar dan persaingan ketat.
terus menjual produk-produk berisiko tinggi tanpa mempedulikan bahwa kegagalan akan menimpa seluruh sistem keuangan. Ketika krisis benar-benar terjadi dan pasar kehilangan kendali, disinilah peran institusi negara menjadi sangat krusial. Menurut liberalisme institusional, hanya negara yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak sebagai lender of last resort. Paulson, Bernanke, dan Geithner dalam film adalah representasi institusi negara yang turun tangan menghentikan kepanikan dan memulihkan kepercayaan pasar. Intervensi mereka berupa penyuntikan dana talangan senilai ratusan miliar dolar ini memang kontroversial, tapi dari perspektif ini itu adalah langkah rasional untuk mencegah kehancuran sistemik. Yang menarik, krisis 2008 justru menjadi momentum untuk menciptakan institusi dan regulasi baru yang lebih kuat. Di Amerika Serikat, lahir Dodd-Frank Act yang memperketat pengawasan lembaga keuangan dan melarang praktik berisiko. Di tingkat internasional, negara-negara G20 menyepakati aturan Basel III yang mewajibkan bank memiliki cadangan modal lebih besar untuk mengantisipasi guncangan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa krisis pada akhirnya melahirkan kesadaran kolektif bahwa pasar tidak bisa dibiarkan tanpa aturan. Dan kehadiran institusi yang kuat, baik nasional maupun internasional, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tahan terhadap krisis. Tadi review singkat dan analisis dari film Too Big to Fail. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.